Dr. Muhammad Al-Khatib membuat suatu metafora tentang tubuh manusia dengan akalnya. Beliau umpamakan akal manusia laksana badan legislatif, kekuasaan legislatif tidaklah akan berarti tanpa adanya badan eksekutif sebagai pelaksana dari keputusan akal atau legislatif tadi. Badan eksekutif itulah tangan, karena memang seluruh kekuatan manusia terpusat pada jari-jari tangannya, baik itu kekuatan saraf maupun otot. Sedangkan gerak dari jari-jari itu adalah menunggu komando akal. Jari tangan itu adalah merupakan badan eksekutif yang melaksanakan perintah akal sebagai badan legislatif. Adapun yudikatifnya adalah Al-Quran sendiri. Kalau tangan sebagai pelaksana bersalah umpamanya. Kalau tangan sebagai pelaksana bersalah umpamanya mencuri, maka Al-Quran selaku badan yudikatif mencabut kekuasaan eksekutif dari badannya dengan cara dipotong pada pergelangannya. Sebab bila mana tidak dipotong, samalah artinya dengan memberikan dia kebebasan untuk mencuri lagi. Kalau demikian, bukan hanya satu keluarga saja yang akan hancur, tetapi satu negara besar pun akan berantakan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim, wasariqu wasariqatu wa aqta'u aydiyahuma. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Sudah kita katakan bahwa ujung jari dikuatkan oleh kuku sehingga jari itu mampu memegang kuat barang-barang yang dibawanya. Di lain segi, jari tangan juga sebagai penunjuk hal-hal yang tersembunyi dapat dibaca melalui jari-jari tangan seseorang. Umpamanya saja, jari-jari yang gemetaran menunjukkan bahwa kondisi orang itu abnormal seperti lemah jiwa, penakut atau sakit yang lain. Sedangkan jari yang kekar melambangkan pribadi orang yang memiliki rasa percaya pada diri sendiri, saraf kuat dan tabah menghadapi segala macam rintangan. Oleh karena itu, orang yang betul-betul ahli ilmu jiwa bisa mengetahui sifat pribadi seseorang dengan memperhatikan gerak jari orang itu tanpa disadari oleh orang yang diperhatikannya. Sekarang marilah kita perhatikan apa-apa yang diciptakan pada tangan kita. Mengapa dia bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita. Pergelangan tangan umpamanya yang biasa dipegang oleh dokter kalau hendak mengukur tekanan darah atau menghitung kadar denyut jantung. Pada pergelangan tangan bagian depan terdapat seberkas susunan urat nadi. Pada bagian itu memang kulitnya kering, sehingga ketika pergelangan tangan itu kita gerakkan, kulitnya mengerut. Kalau kita tarik ke belakang, maka kulitnya jadi tegang. Para pendengar yang budiman, ketika telapak tangan lain lagi, kulit itu tebal dan rekat dengan rapinya pada bagian yang ada di bawahnya dengan suatu jaringan yang tebal. Itulah sebabnya orang bisa memegang sesuatu dengan kuat karena tebalnya kulit yang tadi. Di bawah kulit pada bagian depan pergelangan tangan terdapat sifat saraf-saraf yang menyebabkan kulit mampu merasakan sesuatu. Di situ juga ada pembuluh-pembuluh pena yang mengangkut darah balik jantung.
Pada jaringan bawah kulit terdapat jalin-jalinan otot atau tali pada bagian depan pergelangan tangan. Lapisan itu berupa selaput yang sangat kuat supaya tetap terikat pada tempatnya. Semua otot-otot itu biasanya warnanya putih cemerlang. Di antara tali-tali otot-otot itu, yang satu menuju ke ibu jari, sedangkan yang menuju ke jari-jari yang lain, masing-masing 2 otot. Yang dua di antara sekian banyak tali tersebut bekerja sama dengan tulang-tulang ujung dengan atau pergelangan tangan. Kemudian, di atas sendi pergelangan tangan, tali-tali tersebut berkaitan langsung dengan otot-otot yang menggerakkan jari-jari dan pergelangan tangan itu. Urat-urat otot pada tapak tangan dijepit dalam sebuah kantong yang cukup longgar, di mana di dalamnya terdapat lapisan lemak yang empuk. Lemak itulah yang menjadi minyak pelumas bagi persendian agar tidak seret waktu bergerak. Agaknya kantong ajaib yang mengandung pelumas itulah yang menjadi contoh yang ideal dari cara sehat yang ditiru oleh manusia dalam alat-alat buatan mereka, supaya tidak rusak dalam pergeseran setiap waktu. Pada kantong itu kadang-kadang terkumpul suatu cairan yang diakibatkan oleh luka atau letih. Itulah agaknya yang mengurangi kekuatan pergelangan tangan itu sehabis bekerja berat. Selain itu ada lagi jaringan saraf pada lengan yang keadaannya lain sekali, yaitu saraf penghubung. Kalau saraf penghubung itu rusak, maka jari-jari tidak akan bisa digerakkan lagi. Kemudian dari sumsum tulang belakang keluar 5 pasang akar saraf yang langsung ke saraf hasta, pangkal lengan, terus ke ketiak sampai pangkal leher. Kira-kira apakah yang kita katakan bila kita telah mengetahui hal ini? Tidaklah itu merupakan nikmat Allah yang tak terhitung besarnya? Mungkinkah hal itu akan jadi dengan sendirinya atau secara kebetulan saja tanpa direncanakan dengan seksama? Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sebagai seorang muslim yang baik, dengan melihat anggota tubuh kita bagaimana penciptaannya yang sangat indah, yang sangat bijaksana. Semoga kita dapat merasakan rasa syukur yang besar pada Allah yang telah menciptakan kita. Seperti halnya mulai dari jari-jari tangan. Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini tentang keajaiban Syain Islam. Yang mengungkap kebenaran Islam dari Al-Quran dan hadis dengan logika dan ilmu pengetahuan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.